Gaya kepemimpinan Shirley Juanda tertutup dan vertikal dalam isu Dobi Sofifi. Dobi Sofifi ya keinginan kita semua untuk segera disahkan di Dobi Sofifi. Tapi kembali lagi itu keputusannya di pemerintah pusat. Saya selaku perwakilan dari Maluku Utara sudah menyampaikan kepada Pak Presiden langsung, sudah menyampaikan kepada Pak Mendagri, sudah menyampaikan kepada DPR RI. Kemudian mudah-mudahan ada solusinya. Saya Ibu tidak bicara dengan pemerintah kota Maluku Utara. Saya sudah berbicara waktu itu secara lisan dengan Pak Wali Kota, katanya akan didiskusikan dengan DPRD. Kemudian tahu. Maksudnya Ibu mendukung? Saya mendukung. Oh, siap. Terima kasih Bu. Shirley Juanda semakin terpojok, wacana pembentukan daerah otonom baru, Dob Sofifi, kembali mencuat ke permukaan. Menarik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat, daerah DPRD Provinsi Maluku Utara. Isu ini, yang menyentuh identitas wilayah, tata kelola pemerintahan, dan relasi sosial budaya antar daerah, menjadi sorotan utama Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara. Ketua Komisi 1, Nazlatan Ukra Kasuba, pada Jumat 18 Juli tahun 2025, menegaskan bahwa isu Dob Sofifi adalah isu strategis dan sensitif yang tidak bisa disikapi secara tergesa-gesa, apalagi sepihak. Pernyataan Nazlatan Ukra Kasuba ini menggarisbawahi kompleksitas dan sensitivitas yang melekat pada isu Dob. Pembentukan daerah otonom baru dalam konteks Sofifi bukan sekadar pemekaran wilayah administratif semata. Lebih dari itu, ia menyangkut berbagai dimensi fundamental yang memengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hak-hak historis, potensi konflik sosial, hingga keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati, komprehensif, dan partisipatif menjadi kunci dalam menyikapi persoalan ini. Nazlatan, politisi muda dari Partai Gerindra, menyatakan penghargaannya terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam Majelis Rakyat Sofifi Markas Baru-Baru. Ini, kelompok Markas menyuarakan tuntutan akan kejelasan status administratif Sofifi, sebuah desakan yang dinilai valid, mengingat posisi Sofifi sebagai ibu kota provinsi, namun dengan status administratif yang belum sepenuhnya otonom. Kami menghargai aspirasi masyarakat yang menginginkan kejelasan status administratif Sofifi, seperti yang disampaikan oleh kelompok Markas, ujarnya. Namun, di sisi lain, Nazlatan juga menegaskan bahwa Komisi 1 mendengar dan mencermati dengan serius adanya penolakan dari masyarakat Tidore. Wilayah Sofifi secara historis dan administratif merupakan bagian dari kota Tidore Kepulauan, sehingga isu pemisahan ini menimbulkan kekhawatiran dan resistensi dari masyarakat Tidore yang merasa memiliki ikatan kuat dengan wilayah tersebut. Namun, kami juga mendengar dan mencermati dengan serius penolakan dari masyarakat Tidore. Keduanya valid, imbuh Nazlatan. Pernyataan ini mencerminkan sikap netral, namun proaktif dari DPRD dalam menampung berbagai pandangan. Nazlatan menekankan bahwa validitas kedua aspirasi ini, baik yang pro maupun yang kontra, menuntut pendekatan yang bijaksana. Karena itu, pendekatan terbaik bukan dengan keputusan administratif sepihak, tapi dengan kajian mendalam dan keterlibatan semua pihak, tegasnya. Menunjukkan bahwa solusi terbaik bukanlah dengan memihak satu kelompok, melainkan mencari titik temu melalui dialog dan analisis yang komprehensif. Lebih lanjut, Nazlatan Ukra Kasuba secara terang-terangan menyayangkan gaya kepemimpinan Gubernur Shirley Juanda dalam menyikapi isu sensitif ini. Menurutnya, pendekatan yang diterapkan oleh Gubernur terlalu tertutup dan vertikal. Ketika publik menuntut kejelasan mengenai status Sofifi, jawaban yang diberikan Gubernur dinilai normatif dan kurang substansial. Sayangnya, kami melihat gaya kepemimpinan Gubernur dalam menyikapi isu ini terlalu tertutup dan vertikal. Ketika publik menuntut kejelasan, jawaban yang diberikan justru normatif. Saya sudah sampaikan ke Presiden. Ini menunjukkan pendekatan komunikasi politik yang lemah, tidak dibarengi argumen substansial, tidak mengukur risiko sosial, dan tidak membangun narasi kolektif yang diterima daerah. Biber Nazlatan. Asturis kritik ini menyoroti pentingnya transparansi, accountability, dan komunikasi politik yang efektif dalam menangani isu-isu sensitif yang melibatkan kepentingan banyak pihak. Bagi Nazlatan, jawaban yang hanya bersifat sudah disampaikan ke Presiden tanpa disertai argumen yang kuat, analisis risiko sosial yang matang, dan upaya membangun konsensus di tingkat daerah
menunjukkan kurangnya kepemimpinan yang partisipatif. Dalam konteks isu DOP, di mana sentimen masyarakat sangat bervariasi, pendekatan yang tidak inklusif berpotensi memperdalam perpecahan dan menghambat tercapainya solusi yang berkelanjutan. Nazlatan, sebagai politisi yang pro terhadap penguatan peran pusat, justru percaya bahwa pemerintah pusat akan lebih bijak dalam merespons aspirasi daerah. Apabila bahan yang disiapkan matang dan inklusif, bukan asal lapor, bukan hanya formalitas administratif, cetusnya. Pandangan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap keputusan pusat akan terbangun jika proses di daerah berjalan dengan baik, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan didasari oleh kajian yang mendalam. Pusat memerlukan data dan informasi yang komprehensif, serta gambaran utuh mengenai dinamika sosial di daerah, bukan sekadar laporan formalitas tanpa substansi. Dalam konteks penanganan isu DOB Sofifi, Nazlatan menegaskan bahwa Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara tidak akan memfasilitasi wacana ini secara langsung. Namun, pihaknya bersikap terbuka untuk mencatat semua aspirasi yang masuk. Sikap ini menunjukkan posisi DPRD sebagai fasilitator dan penyeimbang, bukan sebagai pihak yang memihak. Salah satu kelompok, kami mendorong agar forum diskusi yang sejati dihidupkan kembali, bukan sekadar seremonial, kata Nazlatan. Pernyataan ini merupakan seruan untuk mengembalikan esensi musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan publik. Forum diskusi yang sejati berarti forum yang memungkinkan semua pihak, baik yang pro maupun kontra, untuk menyampaikan pandangan mereka secara terbuka, didengarkan, dan dipertimbangkan dengan serius. Ini juga berarti menghindari forum-forum yang hanya berfungsi sebagai formalitas. Untuk melegitimasi keputusan yang sudah diambil sebelumnya, Nazlatan juga berharap agar Gubernur Sherly Coanda tidak bersikap pasif dalam menghadapi situasi ini. Dalam pandangannya, kepemimpinan sejati tidak diukur dari kecepatan melaporkan isu ke pusat, melainkan dari kemampuan untuk mendengar aspirasi rakyat dan menjembatani perbedaan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap Ibu Gubernur tidak bersikap pasif dalam situasi ini. Kepemimpinan bukan soal kecepatan melapor ke pusat, tapi soal siapa yang paling mampu mendengar rakyatnya dan menjembatani perbedaan dengan penuh tanggung jawab. Tukasnya, harapan. Ini menegaskan kembali peran strategis seorang pemimpin dalam mengelola konflik dan membangun konsensus. Isu DOP Sofifi adalah ujian nyata bagi kepemimpinan daerah untuk menunjukkan kemampuannya dalam menyatukan berbagai kepentingan, meredakan ketegangan sosial, dan mencari solusi terbaik yang diterima oleh semua pihak. Ini membutuhkan keberanian untuk membuka ruang dialog, kesediaan untuk mendengarkan, dan kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan secara keseluruhan. Sorotan DPRD Provinsi Maluku Utara melalui Komisi 1 terhadap isu DOB Sofifi mencerminkan kesadaran akan kompleksitas dan sensitivitas persoalan ini. Dengan menyerukan kajian mendalam, keterlibatan semua pihak, dan kepemimpinan yang transparan serta bertanggung jawab, DPRD berupaya memastikan bahwa keputusan yang akan diambil terkait Sofifi adalah keputusan yang benar-benar bijaksana demi kepentingan seluruh masyarakat Maluku Utara.